Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Dimanapun antum semua berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melanggengkan ketakwaan kita, iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memperbaiki posisi kita di hadapannya, senantiasa memberkahi waktu demi waktu yang Allah senantiasa anugerahkan kepada kita dalam setiap kondisi. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa dalam waktu beberapa hari lagi, dalam hitungan jari hari demi hari lagi, kita akan memasuki Sayyidus Syuhur. Kita akan memasuki bulan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penghulu dari seluruh bulan. Bulan yang merupakan rahmat bagi kaum mukminin, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan di mana amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi yang melingkari kita, kenyataannya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kesempatan hidup hingga hari ini. Memberikan kita kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa didekatkan dan kemudian dimasukkan dalam suasana ibadah yang teduh dan penuh kehusyuan di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang Ramadan, karena Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, dan bahwasanya kesempatan kita di dalam Ramadan adalah merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita, yang tidak selamanya akan Allah berikan. Mungkin akan terbatas oleh kesempatan dan kondisi, mungkin akan terbatas dengan kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Yang jelas setiap waktu Ramadan adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Maka sebelum kita membahas hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban kita menjelang dan ketika datang Ramadan, terlebih dahulu kita mempertanyakan beberapa hal kepada kita, yaitu mempertanyakan kondisi hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ahadhil qulub hiya al-qulub allati kanat tatamanna hudur Ramadan fi kulli 'amin min a'wami hayatih. Apakah hati kita sekarang adalah hati yang pernah senantiasa mengharapkan kehadiran Ramadan setiap tahunnya? Ahadhil qulub hiya al-qulub allati kanat tantadhiru wa tatabassaru Ramadan
qablahu bisyuhurin bal qabla syuhurin bisyuhurin fi kulli amin min a'wami hayatih. Apakah ini adalah hati yang sama seperti hati-hati kita dulu yang selalu menunggu kedatangan Ramadan, menantikan kedatangan Ramadan, bersiap-siap hadir di bulan Ramadan, bahkan menyiapkannya berbulan-bulan sebelum datang Ramadan, bahkan lebih lama dari itu. Ahadhil qulub hiyal qulub allati kanat tarju wa tatamanna ayya thawabin wa kullal ujur fi kulli yawmin min ayyami Ramadan. Apakah hati kita sama dengan hati kita yang dulu, yang senantiasa mengharapkan pahala pada setiap hari di bulan Ramadan? Akanat hadhil qulub hiyal qulub allati kanat tataladzadhu wa tatamatta'u bi jami'i ayyami Ramadan. Apakah hati ini hati yang sama yang dulu selalu berharap bisa menikmati setiap hari demi hari di bulan Ramadan? Ahadhihi hiyal qulub allati tarju rahmatallah wa maghfiratallah fi kulli Ramadan. Apakah ini adalah hati yang sama seperti hati kita dulu yang senantiasa mengharapkan rahmat dan ampunan dari Allah setiap bulan Ramadan? Ahadhihi hiyal qulub allati kanat tafrahu bi kulli maji'in min Ramadan wa tabqi bi kulli firaqin min. Apakah hati ini sama dengan hati kita dulu yang akan senantiasa bergembira ketika datang ke Ramadan dan akan menangis ketika akan berpisah dengan Ramadan? Ahadhil qulub hiya tilkal qulub. Apakah kita masih memiliki hati yang sama? Ahadhil qulub al-an hiyal qulub allati tanshaghilu bil umur an Ramadan wa ayyamih. Apakah hati kita sekarang adalah hati yang sudah mulai disibukkan dengan berbagai perkara sehingga kita mulai lalai mengingat Ramadan? Ahadhihi hiyal qulub allati al-an takhafu ala nafsihi min masa'ib ad-dunya wa la takhafu ala nafsihi min masa'ib al-akhirah. Apakah hati kita sekarang adalah hati yang sudah mulai takut dengan segala bentuk musibah dunia, tapi tidak lagi takut dengan musibah-musibah di akhirat nanti? Ahadhil qulub hiya tilkal qulub. Apakah kita masih memiliki hati yang sama? Inilah pertanyaan paling asasi yang patut kita pertanyakan kepada diri kita sendiri sebelum kita menghadapi Ramadan. Ikhwas sekalian fiddin, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya para ulama semenjak dahulu selalu mengajarkan kepada kita bahwa untuk menyambut bulan Ramadan, pertama kali yang mereka lakukan, yang para ulama dulu lakukan adalah berdoa, Allahumma ballighna Ramadan la faqidin wa la mafqudin. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan la faqidin wa la mafqudin. Nyawa kami tidak hilang ya Allah hingga datang bulan Ramadan. Dan jangan sampai kami datang ke waktunya dan semua kemudian Ramadan itu tidak hadir untuk kami. La faqidin wa la mafqudin. Inilah doa yang selalu diucapkan oleh para ulama ussalaf. Ballighna Ramadan wa balligh Ramadan ilaina. Ikhwatil hadirun, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau melihat hilal Ramadan, beliau akan berdoa, Allahumma ahilla alaina. Ya Allah, berikanlah kesempatan kami untuk berpuasa dengan munculnya hilal ini bil amni wal iman. Bil amni wal iman, dengan kondisi yang aman, dengan iman kami yang masih utuh.
Ikhwah, doa Nabi SAW yang seolah mengisyaratkan hari-hari di kemudian hari, di mana setiap kita pasti menghadapi hal-hal yang berbeda. Ya Allah, berikan kepada kami waktu untuk berpuasa dengan munculnya hilal ini, dengan kondisi yang aman dan iman yang utuh. Bisalami wal Islam, dengan kondisi selamat, tidak ada bala musibah yang menghalangi kami, dan dengan Islam kami yang juga selamat. Bukan hanya jasmani dan rohani kita selamat, tapi keislaman kita selamat. Betapa banyak orang yang dulu berpuasa dan ternyata mereka memilih kekufuran dari Islam. Mereka murtad dan meninggalkan agama ini, dan akhirnya tidak mendapatkan kemuliaan Ramadan lagi di dalam hidup mereka. Bisalami wal Islam wa bit taufiq Rabbiya wa rabbukallah, dan dengan taufik dari Allah, Rabb kita semua hanyalah Allah. Itu doa Nabi SAW ketika melihat hilal Ramadan. Bahkan ketika hilal sudah muncul pun Nabi SAW berdoa agar kita diberikan kesempatan untuk masuk di bulan Ramadan. Ikhwah sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar bahwa kita saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi semua itu hendaknya tidak sedikit pun mengurangi kerinduan kita terhadap Ramadan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, "Inna min ni'matil bala," kata beliau, di antara kenikmatan dari bala, al-musibah, dan musibah, wasyiddah, dan segala kesusahan yang menimpa orang-orang yang beriman adalah, kata beliau, ya, segala bentuk musibah itu, ma yuqarribuna ila Allah Subhanahu wa taala, adalah hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ila ibadatih, yang membuat kita semakin banyak beribadah kepada Allah, wa tauhidih, yang membuat kita semakin mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wa yarjunahu wa la yarjuna ghairahu, dan kemudian kita berharap hanya kepada Allah. Kadang-kadang musibah Allah berikan kepada kita adalah untuk membuat kita lebih dekat kepada Allah, membuat kita lebih mengingat dosa-dosa kita kepada Allah, yang membuat diri kita semakin ingat akan kewajiban kita kepada Allah. Bahwasanya ikhwah sekalian fiddin, kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Fal masahib imma masaibud dunya wa imma masaibudz dzunub. Likulli wahidin minhuma ni'matun kani'amillah kabaqi ni'amillah Subhanahu wa taala ba'da taubah. Sesungguhnya segala bentuk musibah itu akan berguna, baik musibah dunia, bahkan musibah dosa sekalipun, seandainya kita bertaubat kepada Allah. Jadi Imam Ibnul Qayyim dalam banyak kesempatan beliau sering mengatakan, mungkin orang akan mengalami musibah besar ketika dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dia bertaubat, maka semua itu berubah menjadi nikmat, berubah menjadi sesuatu yang patut disyukuri. Karena kata beliau, kalau bukan karena dosa-dosa yang kemudian diiringi dengan taubat, la ya'ni ay istighfar, setiap istighfar kita kepada Allah seolah-olah tidak punya makna. Ketika kita mengucapkan astaghfirullah, lalu kemudian diri kita menganggap kita adalah orang yang ahli ibadah, untuk apa makna dari istighfar itu? Tapi istighfar itu akan berguna kalau kita menyadari dosa-dosa kita. Kadang-kadang Allah mencemplungkan kita dalam dosa agar kita bertobat dan kemudian kita menikmati setiap istighfar yang kita lakukan. Bahkan Ibnul Qayyim dalam kesempatan yang lain mengatakan hal yang sama diucapkan juga oleh Ibnu Taimiyah. Di antara tujuan Allah menimpakan musibah dan dosa kemudian kita bertobat adalah bi ayyanzallahu al-ujba min qulubina. Allah akan mencabut ujub dari diri kita. Kita enggak lagi menjadi orang yang bangga dengan dosa-dosa kita, tapi justru kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kerendahan hati kita. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat semenjak dahulu, para ulama us-salaf selalu menyiapkan diri sebelum datang Ramadan dari semenjak waktu yang lama. Mereka menandaskan itu
berdasarkan istimbat mereka dari hadis sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'i 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Suruhlah anak kalian untuk salat ketika berusia 7 tahun. Kemudian pukullah mereka kalau mereka enggak mau salat ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Ini mengandung makna yang sangat dalam pelatihan ibadah. Pertama, anak-anak diperintahkan ibadah ketika berumur 7 tahun, baru pada masa tamyiz. Belum akil balik, belum mukallaf. Baru tamyiz. Baru saja mereka mulai bisa membedakan antara baik dan buruk. Belum ada syariat yang dibebankan kepada mereka. Sudah diperintahkan. Artinya apa? Sebelum itu mereka harus sudah diajarkan tentang puasa. Sudah diajarkan tentang sholat. Kalau mereka diperintahkan sholat, tentunya mereka sudah bisa sholat. Maka sebelum usia 7 tahun harus sudah diajarkan sholat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diperintahkan orang tua untuk bisa mendidik anaknya bahkan dengan pukulan, tapi pukulan yang main-main ya. Pukulan hanya untuk nakut-nakutin saja. Namanya dorban ghairu mubarrih. Ketika anak berusia 10 tahun, kalau mereka disuruh sholat, nggak mau sholat lagi. Kembali muncul permasalahan ya. Bahwa usia 10 tahun umumnya anak-anak itu belum baligh. Karena baligh umumnya usia 15 tahun. Kalaupun terjadi sebelum itu biasanya nggak jauh-jauh amat. Sedikit sekali orang yang mukallaf di usia 10 tahun. Tetapi kenapa Islam mengajarkan untuk mencoba memukul anak, mendidik dengan lebih keras? Itu untuk sebagai pelajaran. Jadi bukan dorba, ya, bukan dorba iqabin, tapi dorba ta'dibin. Pukulan itu bukan hukuman sebenarnya, tapi hanya merupakan pelajaran. Bahwa untuk menjadi mukallaf juga perlu waktu melatihnya. Kalau demikian pelajaran sholat kepada anak-anak, maka demikian juga kita mengajar diri kita untuk puasa. Hendaknya waktu-waktu yang tersisa sebelum Ramadan kita optimalkan untuk latihan. Saat inilah yang tepat. Kita lebih banyak melakukan sholat malam, lebih banyak melakukan membaca Al-Quran. Mungkin Allah tahu kebutuhan kita akan ibadah semakin besar di akhir zaman. Maka Allah memberikan kepada kita ujian. Agar apa? Agar kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih memperbanyak ibadah. Sehingga datang bulan Ramadan kita jauh lebih siap dari tahun-tahun sebelumnya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Di antara persiapan yang dilakukan oleh para ulama dulu, yang tetap harus kita lakukan di zaman sekarang tentunya sebagai cara kita untuk menapak tilas kehidupan mereka, adalah dengan selalu mengisi hari-hari kita dengan menambah pengetahuan tentang puasa. Ma hiyas siyam wa masyurutus siyam wa arkanuh. Apa rukun dan syarat puasa? Apa makna puasa, definisi puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, yang bagus dilakukan di bulan puasa, amalan-amalan yang dianjurkan di bulan puasa, ilmu-ilmu yang setiap waktu kita tambah, kita perbaiki. Mungkin ada pemahaman kita yang masih salah tentang Ramadan dan puasa, mulai kita perbaiki sedikit demi sedikit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, kalian boleh bertakwa sebatas yang kalian mampu. Tapi tentunya kita berusaha, ittaqullaha haqqa tuqatih, berusaha untuk bertakwa kepada Allah dengan sebisa dan semampu kita, dengan upaya yang sebisa-bisanya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di bulan Ramadan banyak sekali amalan yang utama. Kalau kita berbicara tentang amalan-amalan utama yang ada di bulan Ramadan, maka sesungguhnya bulan Ramadan itu tidak pernah memberikan hal yang kurang bagi kita di dalam ibadah. Saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imamun Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin, satu bab yang berjudul Babu Kathrati, ya, Babu Kathrati Turuqil Khair. Bahwasanya banyak sekali jalan kebaikan, ya. Mungkin untuk soal dunia orang menyebut banyak jalan menuju Roma.
untuk masalah dunia, banyak cara yang bisa dicapai oleh manusia untuk menggapai kesuksesan. Maka demikian juga untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan akhirat tuh banyak caranya. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapapun yang mengamalkan kebaikan atau keburukan, biar itu sebiji zarah, akan dicatat, akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Banyak kebaikan yang bisa kita pilih. Ya, untuk kita bisa lakukan di bulan Ramadan sebatas kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sebatas kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Wa may ya'mal minas salihat min dzakarin wa untha. Siapapun yang mengamalkan amal saleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, lanuhyiyannahum hayatan thayyibah, maka akan kami berikan dia kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Jadi amal-amal soleh yang dilakukan itu semuanya akan bisa memberikan pahala apapun itu. Sementara bulan Ramadan penuh dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Salah satunya yang bisa dilakukan oleh setiap muslim, baik itu sendiri maupun bersama-sama, ya, adalah puasa itu sendiri. Ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah." Tunjukkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam sorga. Maka Rasulullah bersabda, "Alaika bisyam la mithla lahu." Hendaknya kamu berpuasa dan gak ada yang setara dengan puasa. Mungkin ada sebagian di antara ibadah, ya, yang dilakukan dengan berjamaah, ya, dan melakukannya secara berjamaah itu lebih afdal, tapi itu tidak berlaku bagi puasa. Karena tidak ada persyaratan afdaliyah untuk melakukannya berjamaah. Betul, ketika kita puasa bersama-sama, ya, bersama kaum muslimin di bulan Ramadan dalam waktu yang bersamaan, ya. Tapi beda bersama-sama, ya, dengan sama-sama melakukan itu beda. Bersama-sama mungkin secara fisik harus sama-sama, tapi sama-sama melakukan, ya, itu kita bisa melakukannya meskipun tempat kita berpisah-pisah. Orang di Indonesia bisa bareng semuanya berpuasa dalam hari yang sama, meskipun mereka melakukannya di tempat yang berbeda-beda. Tetap kita dihitung melakukan ibadah ini secara bersama-sama, ya. Al-fitru yauma yuftirun nas. Kita melakukan Idul Fitri juga nanti secara bersama-sama. Artinya sama-sama melakukannya. Meskipun kita tidak bersama-sama melakukannya di satu waktu dengan saling bertemu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan terbaik di bulan Ramadan ini, ya, sebagaimana yang kita tahu, di sana ada man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman dan berharap pahala, di sana juga ada man qama Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang salat di bulan Ramadan dengan iman, dan berharap pahala, juga man qama lailatal qadri, barang siapa yang ibadah di malam lailatul qadri, maka masing-masing imanan wahtisaban dengan iman dan berharap pahala masing-masing ganjarannya sama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Dan itu sifatnya mutlak. Dilakukan sendiri atau berjamaah. Betul bahwa salat tarawih berjamaah memiliki fadilatun khasah, keutamaan tersendiri. Tapi kita akan lihat dari dua sisi, ya. Yang pertama, bahwa keutamaan salat berjamaah itu benar adanya. Ini yang pertama. Man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Orang yang salat bersama imam sampai selesai, maka akan dituliskan pahala salat semalam suntuk. Ya enggak mungkin bisa kita lakukan sendirian. Salat semalam suntuk enggak mungkin bisa kita lakukan. Kita enggak akan mampu. Itu bisa kita dapatkan pahalanya dengan berjamaah. Itu keutamaan berjamaah dalam salat.
tarawih, ya. Ikhwas sekalian fiddin, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita sangkal kemuliaan tersebut. Tetapi ini masih jawaban yang pertama. Al aslu fit tarawih ayyusalli al mar'u bi nafsihi. Asal salat tarawih itu sebenarnya sendiri, meskipun kemudian disunnahkan secara berjamaah. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya secara utuh meskipun karena alasan tertentu. Karena Nabi SAW yusalli bin nasi salasa layal. Nabi salat bersama para sahabat selama 3 hari. Walamma kana al-lailu tsalitsu aw ar-rabi. Di malam yang ketiga atau keempat, yaitu ada berbagai riwayat yang menyebutkan lam yusalli bihim. Waqad alima bihim. Nabi tahu tentang sahabat yang menunggu beliau, tapi di hari ketiga atau keempat beliau enggak mau salat lagi bersama mereka. Kemudian beliau mengatakan la yamna'uni minal khuruj ilaikum, yang menghalangi diriku untuk keluar menemui kalian melaksanakan salat berjamaah, anni khasyitu an tufrada alaikum, karena aku khawatir kalau aku lakukan bersama kalian terus-menerus nanti hukumnya menjadi wajib buat kalian. Itu konsekuensi syariat ketika Nabi melakukan terus-menerus. Itu bisa jadi hukumnya berubah dari yang disunahkan menjadi wajib. Itu akan berat buat kalian. Artinya berjamaah tetap disunahkan, tapi Nabi meninggalkan karena beliau penentu syariat. Adapun di luar beliau yang dilakukan oleh Umar bin Khattab berjamaah itu adalah tetap disunahkan, bukan merupakan kebid'ahan. Hanya kebid'ahan secara bahasa, tapi bukan kebid'ahan secara syariat. Kenapa? Karena Nabi memang melakukannya dan Umar bin Khattab mencontoh Nabi. Yang tidak diikuti Umar bin Khattab hanya berhenti. Kenapa? Karena beliau bukan pembuat syariat, sehingga tidak perlu berhenti sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ada orang melihat Umar bin Khattab, beliau mengatakan, Umar bin Khattab sholat dan membuat orang lain sholat di masjid bersama-sama. Nawwarakallahu fi qabrik, semoga Allah memberikan cahaya kamu di kuburan. Ya. Kama nawwarta masajidallah bis salat, sebagaimana engkau telah memberikan cahaya di masjid-masjid Allah dengan sholat berjamaah. Jadi keutamaan sholat berjamaah jelas, tapi asal daripada sholat itu dulu dilakukan sendiri. Dan kemudian kalau sholat berjamaah ada keutamaan, sholat sendiri juga ada keutamaan. Apa begitu? Iya. Meskipun keutamaan ini sekali lagi, ya, dalam skala umum tidak bisa memberikan keutamaan seperti sholat berjamaah. Tapi pada pribadi-pribadi tertentu bisa jadi lebih baik bagi dirinya. Karena Al-Quran menyebutkan inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwama qila. Sesungguhnya bacaan Quran kalian di tengah malam itu lebih khusyuk bagi diri kalian. Ya, dan itu berlaku bagi orang yang salat sendirian. Enggak salat berjamaah. Karena ketika salat bersendirian, orang bisa membaca Al-Quran sepanjang-panjangnya. Tidak sebagaimana dia berjamaah, dia harus memperhatikan kondisi makmum. Betul enggak? Nah, karena diriwayatkan sholat berjamaah Nabi di luar Ramadan juga ada, tetapi itu tidak dilakukan secara rutin dan tidak diniatkan secara langsung. Cuma sahabat ada yang nginap kemudian sholat. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, ada dari Abu Hudzaifah bin Al-Yaman. Adalah dalam salah satu riwayat yaitu Ibnu Mas'ud mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Itu aku pernah sholat bersama Nabi, yaitu sholat malam. Fatawwala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi salat panjang sekali. Hatta hamamtu bisu, saking lamanya aku berniat buruk. Ya. Qila lahu wa ma hamamta, niat buruk apa itu? Ya. Hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Aku mau pada saat itu aku langsung batalkan salatku, tinggalkan Nabi. Jadi artinya apa? Bahwa salat berjamaah di mana kita bisa khusyuk sekhusyuk-khusyuknya itu justru dilakukan sendirian. Tidak berjamaah. Jadi ketika seseorang itu sholat bersendirian, apalagi di tengah kondisi tidak bisa sholat berjamaah, maka pada saat itu dia bisa mengambil keuntungan seperti yang ada di dalam riwayat ini. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi. Ya. Itu hanya bisa dilakukan ketika sholat sendiri, karena para sahabat seperti Ibnu Mas'ud saja nggak sanggup. Digambarkan ya oleh Abu Hudzaifah bin Al-Yaman kalau mau tahu. Yang dibaca oleh Nabi di rakaat pertama adalah Al-Baqarah. Falamma kana al-mi'ah, ketika 100 rakaat baru beliau ruku. Kemudian rakaat kedua dilanjutkan. Setelah itu beliau membaca surat Ali Imran, dalam satu riwayat An-Nisa, dan kemudian baru Ali Imran.
Jadi surat-surat yang paling panjang itu yang dibaca oleh Nabi. Wajar ketika para sahabat yang imannya begitu dalam saja nggak sanggup sholat di belakang Nabi. Karena yang namanya sholat itu lebih ringan orang yang jadi imam baca panjang daripada makmum yang dengerin. Ya, itu sudah merupakan ya kondisi alami manusia. Ya, mendengarkan bacaan imam yang panjang itu umumnya itu lebih sulit daripada kita yang membaca. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, amman huwa qanitun ana al-laili qa'imau. Ya. Adapun orang yang sujud berdiri di malam hari, ya, beribadah di malam hari, sajida wa qa'imau yahdharu rahmata rabbih, dia ruku, dia sujud mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Itu digambarkan tentang orang yang begitu ahli ibadah di dalam Al-Quran. Ada loh di dunia ini orang yang malam hari berdiri betul-betul mengingat Allah sedemikian rupa. Ibnu Abbas mengatakan fadzalika Utsman bin Affan wa rubbama kana yakhtimul Qur'ana fi raq'ah. Ini digambarkan oleh Ibnu Abbas ya. Ya, digambarkan oleh Ibnu Abbas berdasarkan persangkaannya. Kalaupun tidak benar mungkin mendekati kebenaran. Yang dimaksud di situ adalah Utsman bin Affan yang sholat malam sendirian dan katanya bahkan kemungkinan dia menamatkan satu Al-Quran dalam satu rakaat. Itu persangkaan baik dari Ibnu Abbas. Ya, bahwa yang dimaksudkan adalah siapa? Utsman ibnu Affan. Ini keutamaan sholat sendiri, ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban pertama ya bagi mereka yang mengatakan bahwasanya saya nggak bisa sholat berjamaah. Kedua, yang dimaksudkan dengan sholat berjamaah itu bukan yang harus di masjid. Meskipun al-aslu bil jamaah fil masjid, terutama sholat-sholat wajib, asal jamaah itu di masjid. Bahkan sholat wajib saja, Syekh Al-Albani mengatakan begini, kalau kita bicara tentang hukum sholat jamaah yang para ulama berbeda pendapat, itu hukum sholat jamaah itu bukan di masjid, tapi di mana saja. Asal seorang itu sudah sholat jamaah, dia sudah menjalankan hukumnya, baik itu sunnah muakkad atau wajib yang dia pilih sudah, meskipun nggak sholat di masjid. Tetapi sunnah salaf adalah meramaikan masjid, kan itu. Sunnah salaf dalam sholat 5 waktu itu meramaikan masjid. Tapi hukum jamaahnya itu bukan hukum jamaah di masjid. Ingat, sholat di masjid dengan sholat berjamaah itu hukumnya beda. Sholat di masjid itu adalah sunnah para ulama salaf yang harus dihidupkan, sedangkan sholat berjamaah itu punya hukum yang lebih keras. Yang paling kuat itu kalau nggak sunnah muakkad wajib, ya. Antara sunnah muakkad dengan wajib. Tapi sekali lagi bukan sholat di masjidnya. Jadi sholat berjamaah tarawih juga bisa dilakukan di mana-mana tanpa di masjid dan tetap akan mendapatkan pahala yang sama, tetap akan mendapatkan pahala jamaah, jadi nggak hilang. Kemudian yang terakhir untuk sholat berjamaah ini, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk sholat berjamaah ini ada satu hadis ya yang mungkin saatnya sekarang untuk kita amalkan lebih baik ya. Hadis yang diriwayatkan dari dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya. Lafal ini adalah lafal Abu Dawud ya. Rahimallahu rajulan ya. Rahimallahu rajulan. Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang laki-laki qama minal laili, yang bangun di malam hari fa shalla, kemudian dia salat. Wa aiqadha ahlahu, lalu dia membangunkan istrinya. Fa in abad, kalau istrinya menolak, nadhaha fi wajhihal ma, cipratin wajahnya dengan air. Wa rahimallahu muratan, wa rahimallahu mura'atan, Allah akan memberikan rahmat kepada seorang wanita. Qamat minal laili, bangun di malam hari. Fa shallat, kemudian salat. Wa aiqadha zaujaha, lalu membangunkan suaminya. Wa in aba, kalau suaminya nolak, nadhahat fi wajhihil ma, mukanya dicipratin air. Saya katakan ini saatnya kita banyak melakukan hadis ini nanti. Kalau seandainya Allah menentukan kita tidak bisa berjamaah di masjid, ikhwas kalian fiddin, semua kita tentu melakukan hal yang sama ya. Semua kita pasti merindukan hal yang sama, merindukan jamaah di masjid dengan hadirin ratusan bahkan ribuan orang. Kenikmatan mendengarkan bacaan-bacaan indah dari para qari. Semua kita pasti merindukannya. Apalagi itu di tanah Al-Haram.
Tapi kalau seandainya Allah tidak mengizinkan kita, maka kita bisa melaksanakan hadis ini dan kita akan termasuk orang yang diberikan rahmat oleh Allah. Bangunlah di malam hari, salat dan ajak keluarga kita untuk salat. Kalau tidak mau ciprati wajahnya dengan air, seandainya itu kita lakukan di dalam hadis yang lain, masih dalam riwayat Abu Dawud, ya. Fa in salaya, ya, fakanata minadz-dzakirina lillahi wadz-dzakirat. Kalau keduanya nanti salat, ikhwah, maka keduanya ditulis oleh Allah sebagai ahli zikir. Ikhwah sekalian fiddin, mungkin di hari-hari Ramadan biasanya kita tidak mengamalkan ini karena kita terbiasa salat sesudah Isya berjamaah. Tapi kemudian mungkin di masa inilah Allah mau memberikan kesempatan kepada kita untuk mengamalkan hadis ini. Dan keutamaannya juga tidak lebih kecil dibandingkan dengan keutamaan salat berjamaah di masjid. Sahabat muslim dan muslimah, banyak kebaikan lain yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, termasuk sedekah. Karena Nabi SAW ajwadan nas wa ajbada wa yakunu fi Ramadan. Nabi itu orang yang paling baik, sering bersedekah, dan itu lebih-lebih ketika di bulan Ramadan. Wa kana ajwada minar rih salah. Di bulan Ramadan beliau itu lebih banyak menyumbangkan hartanya lebih daripada angin yang berhembus lepas. Ikhwah sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai bagian akhir dari pembahasan kita di malam hari ini, insyaallah ikhwah sekalian fiddin, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaktubu hasanat, akan menulis setiap kebaikan sebagaimana disyaratkan dalam banyak hadis. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya. Kullu amali bani Adam lahu, setiap amalan ibnu Adam itu adalah miliknya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, setiap kebaikan akan Allah lipat gandakan 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Dan itu di luar bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan lebih dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu adalah milik Allah, wa ana ajzi bih, dan aku akan yang akan memberikan pahala. Artinya apa ikhwas sekalian fiddin? Ketika seluruh amalan di bulan Ramadan yang sudah 700 kali lipat hingga lipatan tak terhingga itu masih dilipat gandakan lagi oleh Allah, dan kemudian puasa dikatakan jauh lebih tinggi pahalanya dari ibadah yang lain, maka sesungguhnya puasa itu sendiri saja, seandainya Allah tidak memberikan kita kemampuan apapun melakukan ibadah di bulan Ramadan, karena ingin bersedekah kita tidak punya uang, ingin membagikan ilmu kita tidak punya ilmu, ingin melakukan kebajikan yang lain kemudian kita terhambat. Seandainya kita hanya bisa melakukan puasa saja, maka puasa itu sudah lebih dari segala-galanya. Fa innahu li, karena puasa itu adalah milik Allah, wa ana ajzi bih, dan aku akan memberikan pahala sendiri untuk puasa itu. Sahabat muslim dan muslimah, mari kita memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Semoga semua yang menimpa kita menjadikan kita hamba-hamba Allah yang lebih baik, membuat kita bisa bertobat di saat-saat dulu mungkin kita lupa dan lalai melakukannya, membuat kita lebih mampu beramal baik ketika dulu kita tidak mampu melakukannya. Ikhwah sekalian fiddin, pada akhir pertemuan saya anjurkan kepada ikhwah untuk berupaya berbagi dengan segala yang kita mampu lakukan. Kalau kita punya ilmu, berikan ilmu. Enggak punya, kita punya harta, berikan harta. Enggak punya, ketika kita tidak punya, berikan tenaga. Tidak punya juga, kita punya doa. Berikanlah doa itu untuk seluruh kaum mukminin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada kaum muslimin dan muslimat yang hidup maupun yang sudah mati. Sesungguhnya Engkau zat yang maha mengabulkan doa. Saya cukupkan pembahasan pada pertemuan malam hari ini. Saya mohon maaf kepada antum sekalian atas segala kesalahan saya. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan kebaikan buat diri kita semua di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Wa iyyak.
sampai jam 21 lewat 10 menit. Ya, kepada ikhwan silakan yang mau bertanya. Ikhwan yang bergabung dengan Zoom ya tadi sudah kita bagikan ke beberapa ini. Mungkin ada di antaranya yang sudah ikut. Silakan bertanya, apabila memang bisa dijawab akan kita jawab pada pertemuan malam hari ini insyaallah. Ya. Ada pertanyaan? Ya, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Habis waktunya kayaknya. Sama sholat berjamaah, sementara anjuran dari perusahaan kita untuk melakukannya di rumah. Ya. Itu hukumnya bagaimana kita di masjid? Ya, tadi apa? Ini salat tarawih ya? Salat tarawih. Fardu sama sholat Jumat. Iya, itu di rumah maksudnya kalau di perusahaan di dalam berarti di kamar masing-masing kira-kira gitu ya? Di kamar masing-masing. Posisi kami lagi di rumah. Oh, lagi di rumah. Iya. Kalau untuk yang di dalam set bagaimana? Apakah dilakukan di kamar masing-masing atau bagaimana? Kalau yang lagi on di kamar masing-masing. Iya. Kalau yang lagi on. Ya, fattaqullah mastata'tum. Ya. Ketika pemerintah dan para ulama kemudian memberikan ultimatum ya, memberikan fatwa tentang anjuran untuk sholat di rumah, ya, tidak di masjid, termasuk itu sholat berjamaah dan sholat fardu, maka kita mengatakan sami'na wa ata'na, ya. Kita menaati mereka, ikhwaskan fiddin, karena semua itu dilakukan adalah li uzrin minal azar, karena uzur yang dibenarkan syariah, ya. Jadi semenjak dahulu itu sudah sering terjadi hal-hal yang sama ya. Bahkan kalau zaman Ibnu Hajar al-Asqalani itu ya, itu mereka disuruh berlari ke gunung-gunung ya. Disuruh berlari ke gunung-gunung itu berarti mereka berpisah satu dengan yang lain. Maka otomatis pada waktu itu masjid-masjid juga kosong. Itu semua pernah terjadi di masa-masa lalu. Ikhwas fillah yang dimuliakan. Bahkan pernah terjadi juga di masa para sahabat ya. Di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai bertahun-tahun terjadi wabah taun di berbagai negeri pada waktu itu. Jadi sekali lagi pada kondisi semacam ini lakukanlah sholat di rumah. Tapi kalau di rumah kita bisa melakukannya secara berjamaah, insya Allah kita tetap dapat pahala jamaah. Walau kudir, kalau ternyata dimisalkan pun di rumah kita nggak punya teman untuk berjamaah, nggak apa-apa. Niscaya niat kita sudah dicatat. Waman hamma bihasanatin walam ya'malha, orang yang berniat melakukan sesuatu sementara karena suatu hal dia nggak mampu melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, tetap akan Allah tuliskan satu pahala penuh. Jadi penuh pahalanya tetap akan Allah tuliskan. Karena kita tidak mampu melakukannya oleh suatu hal. Ya, silakan. Ada yang lain? Ada pertanyaan lain? Silakan ikhwah. Ya, silakan. Ustaz, untuk bulan-bulan ini apakah ada sunnah untuk dianjurkan memperbanyak puasa, Ustaz? Ya kalau memang ada, apakah puasanya itu Senin Kamis ataukah bebas ataukah pusal Daud, Ustaz? Iya. Iya. Di sini ikhwaskan fiddin, anjuran puasa Sya'ban itu adalah anjuran yang umum berlaku. Dan itu puasanya puasa apapun saja, bahkan puasa mutlak sekalipun. Puasa mutlak artinya apa? Ya puasa saja. Setiap hari kita puasa gitu, karena di bulan Sya'ban kita boleh puasa sebagian besarnya, bahkan seluruhnya, kecuali di hari terakhir. Yang kita ragu apakah itu sudah masuk bulan Ramadan, yang disebut dengan Yaumus Syak. Selain Yaumus Syak, karena Nabi yasumu ba'dahu atau yasuma kullahu. Nabi itu di bulan Sya'ban puasa seterusnya atau seluruhnya. Tetapi kemudian ketika misalnya dikhawatirkan seseorang itu kekurangan nutrisi, seseorang itu misalnya kondisi tubuhnya kurang baik, dalam kondisi yang banyak terjadi wabah, lalu dengan itu dia tidak berpuasa demi untuk menjaga dirinya dari bahaya yang lain, maka itu saddan lidzari'ah. Maka berlaku hukum la darara wa la dirar, segala sesuatu yang berbahaya itu tidak boleh dilakukan di dalam Islam. Idza tahaqqaq, kalau terbukti pada diri seseorang maka jangan dia puasa. Kalau terbukti ya. Tapi kalau sekadar hanya kekhawatiran pribadi, dia boleh milih puasa dengan tidak.
Boleh tidak puasa karena khawatir, karena bahaya penyakit ini lebih besar daripada sekadar puasa itu sendiri. Maka boleh dia melakukannya, insya Allah dia diberikan pahala karena menjaga kesehatan tubuh kita untuk tetap bisa beribadah kepada Allah. Itu jauh lebih besar manfaatnya daripada sekadar puasa sunnah. Tapi yang mau tetap menjalankan karena dia yakin insya Allah dirinya tetap kuat, itu juga lebih baik. Ya, kalau memang dia bisa melakukannya. Tapi kalau terbukti berdasarkan analisa medis secara pribadi, Pak, kamu kondisinya kurang bagus ini ya. Banyak-banyak kamu itu mengonsumsi makanan yang mengandung nutrisi aktif. Jadi lebih baik pada waktu itu dia tidak berpuasa ya. Karena kita berada di saat-saat di mana penyakit itu jauh lebih berbahaya daripada di hari-hari yang lain. Ya, di hari-hari wabak seperti ini. Wallahul muwaffiq. Ya. Ada pertanyaan lain? Masih ada sedikit waktu, ikhwas kalian fiddin bagi yang mau bertanya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf, tadi saya lupa nanya semuanya namanya, saking saya excited ya dengan kehadiran antum semua ya. Ini mohon maaf yang terakhir ini siapa namanya? Saya Andrew, Ustaz. Andrew. Ya, silakan. Silakan. Ini saya mau tanyakan ya, kalau kita sholat berjamaah dalam saf itu kita diatur jarak. Biasanya kan dirapatkan kaki. Nah, ini diatur jarak dengan renggang, itu apakah hukumnya Ustaz? Iya, ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya pada saat seperti ini kemudian orang itu melaksanakan sholat berjamaah dengan tidak merapatkan, dalam arti tidak merapatkan hanya sekadar tidak nempel, tapi tetap berdekatan, maka itu sah hukum sholat berjamaahnya, nggak menjadi masalah. Karena menempelkan itu hanya ziyadatun fil fadli inda ba'dil ulama. Ya, itu pun bukan menurut seluruh ulama, tapi sebagian ulama itu keutamaan yang lebih. Ya, itu menurut sebagian ulama seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, Abu Ihsa Al-Huwaini, Syekh Abbad dan yang lainnya. Tetapi sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahkan itu tidak dianjurkan. Hanya dekat sekali saja tapi tidak nempel, itu yang dianjurkan. Tetapi kalau berpisahnya itu jauh, ya, kalau digambarkan dalam hadis sampai bisa binatang kecil masuk, ya, maka orang sudah kehilangan shaf. Ketika kehilangan shaf maka batal sholat jamaahnya. Ya, antum semua tahu siapa di antara ulama itu yang paling keras dalam hal itu? Yang paling keras itu adalah Al-Imam An-Nawawi, salah seorang ulama Syafi'iyah. Beliau menulis kitab yang berjudul Taswiyatus Sufuf. Ya, jadi Taswiyatus Sufuf itu sampai beliau mengatakan, kan para ulama berbeda pendapat begini. Misalnya sudah rapat semua dalam sholat biasa. Kemudian di rakaat yang ketiga itu tinggal satu di ujung, cukup untuk satu. Lalu seseorang sholat di belakang sendirian. Ini menurut Imam Nawawi dan beberapa ulama yang lain itu batal sholat orang yang satu ini. Hanya gara-gara dia tidak maju ke depan karena masih ada untuk satu orang. Ini Imam Nawawi sangat keras. Sebagian ulama mengatakan kalau hanya satu saja masih bisa, ya. Kemudian dia itu sholat di belakangnya. Tapi Imam Nawawi bersikeras itu tidak sah. Jadi artinya kalau orang sholat dengan renggang serenggang mungkin, ya, dengan sistem seperti yang berlaku sekalian social distancing, maka sholat jamaahnya nggak sah. Jadi percuma melakukan sholat jamaah dalam kondisi seperti itu. Lebih baik kita sholat jamaahnya di rumah dengan keluarga, dilakukan dengan posisi jamaah yang benar daripada di masjid tapi pisah terlalu jauh-jauh. Sekali lagi, seluruh mazhab itu tidak ada yang membenarkan. Seluruh mazhab Islam yang 4 dan yang paling keras adalah mazhab Syafi'iyah, diantaranya adalah Al-Imam An-Nawawi. Ya, ini yang pernah saya pelajari. Wallahu muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Ini sudah habis waktunya, saya mohon maaf ikhwas kalian fiddin. Waktu sudah habis, jadi mudah-mudahan kita tutup saja kalau begitu. Ya, untuk pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya pribadi saya tutup sekali lagi. Saya ucapkan mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.